saudara-saudara, selamat datang di ibadah online hari ini. Semoga Anda sehat dan penuh dengan sukacita. Stay safe. Kami mempunyai informasi ibadah gereja sudah dibuka kembali. Ibadah diadakan setiap hari Minggu pukul 1.30. Kami mengundang saudara untuk datang ke Emmanuel Assembly of God. Untuk informasi, saudara bisa hubungi kantor gereja dengan nomor telepon 644555566. Kami mengundang saudara untuk beribadah bersama kami. See you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudara, dan hari ini kita boleh jumpa di online ibadah kami, dan saudara, hari ini saya mau membawa satu renungan tentang mengatasi kewalahan kita. Jadi kita lihat bahawa saat ini seringkali kita ada banyak hal yang bertumpuk, dan adakala kami rasanya lelah dan kami sebenarnya kewalahan. Ya, sudah tidak boleh sanggup untuk menanggung lagi. Dan di sini kita akan baca di 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat yang ke-20, dikatakan di sini bahwa percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saudara, mari kita berdoa
buat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami minta Engkau memberi kita kekuatan setiap hari. Tuhan, saat ini kami minta Tuhan bahawa Engkau selalu datang menghibur hati kami pada waktu kami dalam kesesakan dan kami punya problem. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Biar firman-Mu akan kuatkan hati kami, dan Tuhan, kami percaya Tuhan bahawa biarlah kami dengar firman-Mu, firman-Mu akan jadi rema dan kekuatan buat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan firman Tuhan pada hari ini kita akan dengar dan kita akan belajar, dan kita tahu bahawa apa yang kita akan dengar pada hari ini itu akan mengajar kita untuk belajar, untuk percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran kita, pergumulan kita dan problem kita masing-masing. Saudara, seringkali kita ada masalah. Masalah tu setiap orang itu pasti ada. Dan seringkali kita pun juga punya kekhawatiran. Dan di mana adakala kita rasa kita khawatir untuk keluarga kami, dan kita juga khawatir untuk dengan problem-problem yang kita menghadapi, baik itu secara pribadi kita atau juga dalam saat pekerjaan kita. Dan ada yang banyak hal yang kita tidak bisa diungkapkan. Dan saudara, dalam pergumulan secara pribadi kita ini seringkali kita rasanya tidak sanggup. Dan kita akan belajar di sini dengan objektif yang kita mau dengar. Ya. Kita harus belajar untuk tanggalkan beban kita kepada Tuhan. Kita percaya bahawa Tuhan akan pasti memelihara kita. Dan seringkali kita lupa untuk tanggalkan beban kita. Kita selalu pikul beban kita, kita selalu bawa ke mana-mana. Tapi kita lupa bahawa Tuhan selalu memelihara kita. He cares for us. Dan kita dengar juga nombor yang kedua itu bahawa tanggalkan beban kita dan percaya kepada Tuhan bahawa Dia tahu segala kesusahan kita. Ya, dalam hal-hal saat ini kita lihat banyak orang mengalami banyak kesusahan. Dan kalau kita belajar untuk menanggalkan beban kita, kita tahu bahawa Tuhan melihat kesusahan kita. Kita bawa ini semua kepada Tuhan. Dan objektif yang ketiga, kita harus belajar untuk serahkan semua perkara ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan melihat segala keadaan kita yang kita harus lewati. Saudara, saat ini biarlah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita rasanya kita kumpul semua beban kita, kita bawa ke mana-mana dan akhirnya kita kewalahan. Kita sudah tidak sanggup, kita rasanya terlalu berat buat kita semua. Dan sudah pada hari ini untuk belajar untuk menatasi masalah-masalah kita yang bertumpuk ini, kita harus belajar untuk serahkan kepada Tuhan. Dan dalam hal ini kita harus belajar. Sementara kalau kita fokus kepada masalah kita dan kita tidak memperhatikan, tidak fokus kembali untuk percaya kepada Tuhan, ini akan membuat kita lelah secara pribadi. Kita hanya memikul diri kita sendiri, kita hanya pegang sendiri, tapi kita tidak mau lepaskan. Dan sudah pada hari kita tahu bahawa apa yang kita mengalami, kita lewati, ini akan menjadi suatu hal yang kita akan ngalah. Oleh kerana Tuhan tidak pernah merancanakan untuk kita melawan masalah kita secara pribadi, untuk kita menghadapi secara pribadi. Sudah kita tahu bahawa
kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi semua masalah ini. Dan kita tidak punya kekuatan. Berapa lama kita bisa sanggup pegang ini? Kita tahu kita secara manusia, kekuatan kita terbatas. Dan kita perlu tahu bahwa Tuhan punya kuasa untuk menolong kita. Dan kita jangan fokus dengan problem kita. Kita harus fokus kepada Tuhan sebenarnya. Fokus kepada Tuhan. Dan kita harus belajar untuk pindah arah. Fokus kita kepada Tuhan, di mana kita harus percaya bahwa apa yang Dia janji untuk kita, Dia akan melakukan. Tuhan, dengan hal ini saya mau sampaikan kepada saudara, seringkali kita ada kala kita rasanya stres. Waktu-waktu yang kita rasanya stres, dan saya akan percaya bahwa mungkin ada kala sudah rasanya stres juga pada saat ini. Dan sudah tidak mau berbicara kepada orang lain, sudah tidak pernah mau share kepada orang lain. Dan sudah rasanya tegang, stres. Dan satu hal yang saya mau katakan bahwa saudara, dan sudah tidak pernah ingin let go, sudah tidak mau pernah tanggalkan, tapi dan sudah rasanya tidak sanggup. Dan saya percaya bahwa selama sudah tidak mau tanggalkan beban saudara, sudah tidak bisa kemana-mana. Dan kita tahu bahwa bukan hanya kita sendirian mengalami masalah ini. Dan kita tahu banyak yang kita percayakan, kita belajar di firman Tuhan. Kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang di Alkitab mengalami masalah ini juga. Pada waktu mereka menghadapi musuh, mereka menghadapi masalah ini, dan mereka rasanya tidak sanggup. Dan kita lihat satu contoh di sini, Nabi Elia. Nabi Elia juga mengalami secara waktu dia lelah, stres. Ya. Dan pada waktu dia sudah menang dalam pertempuran atau menghadapi tantangan ini dengan Nabi Baal, dan kita tahu bahwa setelah dia menang dan hanya satu kata dari Yezebel, ya, Ratu Jezebel, hanya mengatakan sesuatu dan dia rasanya tersinggung, dia lari sejauh-jauhnya, dan dia rasanya kehidupan ini sudah tidak layak, tidak sanggup. Dan sudah bisa baca di satu Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai 6, kita tahu bahwa Nabi Elia pada waktu dia menghadapi waktu yang sesak, yang stres, saudara, apa yang dia lakukan? Dia lari sejauh-jauhnya dan perjalanannya dan di padang gurun, dan pada akhirnya dia beristirahat di pohon ara. Dan di situ dia berdoa, dia minta kepada Tuhan bahwa dia ingin Tuhan cabut nyawanya dan dia ingin mati, dan dia bilang sudah secukupnya, cukup sampai di sini. Tuhan ambil nyawa saya. Nabi Elia sudah stres. Dan orang yang stres, dia tidak punya pikiran yang waras, sehat. Dia hanya asal ngomong saja. Bukan hanya asal ngomong, tapi dengan cara dia melakukan sesuatu itu tidak punya arah. Ingin melarikan diri sendiri dari problem, tapi pada akhirnya problemnya itu tetap masih ada. Dan sudah kita lihat bahwa saat kita sekali rindu, ya, untuk hidup yang sederhana. Saudara, bayangkan saja dulu, kita tidak punya HP, kita tidak bisa ada wifi. Ya, betapa kehidupan kita itu dengan sederhana dan tidak punya masalah yang begitu berat. Walaupun ada masalah, tapi masalahnya tidak begitu berat. Dan sampai sekarang kita punya HP, kita punya wifi, problem makin bertambah, stres. Sudah rasanya, ya, tergantung dengan wifi, tergantung dengan HP saudara, dan ini sekali membuat saudara stres. Ya. Dan
kita sebenarnya tahu apa yang kita harus belajar di sini. Kita harus lihat dengan masalah-masalah kita menghadapi, seringkali kita berusaha untuk membawa diri kita tu, mengangkat diri kita supaya kita rasanya tidak ada beban dan ada tuntutan dari pekerjaan dan juga tanggungjawab keluarga, dan ini yang sudah sebutkan itu semua ada, dan ini dikatakan that is life, itu adalah hidup, adalah kehidupan kita, dan itu sungguh-sungguh benar-benar itu adalah kehidupan kita sehari-hari, di mana kita selama di dunia ini kita masih hidup, kita akan menghadapi masalah, kita masih menghadapi stres. Sudah, kita harus tahu Tuhan rindu ada di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita seringkali membuat sesuatu kelakuan kita yang melakukan sesuatu yang tidak benar, kita melakukan keputusan yang tidak benar, dan kita rasanya sudah tidak punya arah, dan waktu-waktu ini kita sangat lelah. Sudah, saya melihat apa yang membuat kita lelah saat ini. Lelah secara pikiran kita, lelah secara sikap kita, lelah secara tingkah laku kita. Apa yang kita lakukan itu seringkali kita tidak memikir. Ya, kita pernah memikir. Kita ingin mengambil keputusan secara pribadi. Dan hari ini kita belajar di sini. Kehidupan yang kita penuh dengan masalah ini, yang kita menghadapi, kita tahu bahwa kehidupan kita itu seringkali menghadapi banyak tantangan dan keadaan yang kita tidak bisa hindari. Saudara, saya tahu seringkali kita berseru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk memperhatikan kepada kita. Ya, sama seperti di Mazmur pasal 61 ayat 2 dikatakan, dengarkanlah kiranya seruanku. Ya Allah, perhatikanlah doaku. Sudah, memang ada kala kita rasanya kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Sudah, pada hari ini kemenangan yang berlimpahan kita ada melalui Yesus, karena Dia mengasihi kita. Sudah, suatu hal yang kita harus belajar di sini. Kita harus tahu bahwa kita akan punya kemenangan yang berlimpahan. Saya tahu di mana setiap hari saudara punya kemenangan. Hidup kita akan pasti hidup dalam kemenangan, bahwa sudah harus percaya dan serahkan kehidupan sudah kepada tangan Tuhan. Nombor satu saya katakan di sini, kita tahu hidup ini penuh dengan pengalaman yang menguji kita, melemahkan kita, dan memusnahkan kita. Sudah di mana di Mazmur 142 ayat 4 dikatakan di sini bahwa ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ku tempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap diriku. Saudara, mengapa hidup kita sangat melemahkan tenaga kita? Kita seringkali merasa sesuatu bahwa adakala sudah rasanya, waktu sudah rasanya malam beristirahat, sudah hanya katakan seperti beban yang begitu berat dan sudah rasanya sulit untuk sudah selesaikan masalah ini, dan sudah rasanya menyesal ya apa yang sudah lakukan, dan sudah punya tugas-tugas sehari-hari itu membuat saudara itu hektik, lelah dalam
pekerjaan, dengan problem kita setiap hari. Ini kadang-kadang kita pulang, kita marah-marah orang, kita hanya asal marah orang tanpa ada alasan. Saudara, pikirkan sebentar. Apa yang membuat saudara marah dan tidak punya alasan? Pikirkan. Kalau saudara marah terhadap seseorang, apa yang membuat saudara marah kepada orang itu? Apakah saudara tidak menyesal untuk pada akhirnya sudah tidak mau ngomong, dan sudah marah? Dan saya percaya bahwa kalau seorang ayah yang pulang dengan problemnya yang begitu berat, dia kalau pulang dan istrinya hanya ngomong, "Pak, kenapa tidak beli ini?" Dan dia rasanya emosi, dia marah. Kenapa? Hanya tahu lupa beli ini, tidak tahu saya punya masalah secara pribadi. Seorang suami yang hanya pulang marah, anaknya kalau datang untuk hanya bertanya sesuatu, dia punya emosi, dia marah anaknya dengan tidak punya alasan apa-apa, kerana dia punya masalah pribadi dan dia tidak bisa menatasi. This is the problem. Ya. Kita hanya brush through, kita marah, kita hanya masa bodoh, kita hanya dengan saat yang orang datang, kita hanya marah. Sudah ada kala kita rasanya menyesal. Dan kita tahu bahawa ada kala Tuhan memberi satu jiwa kepada kita. Dan oleh kerana kita punya masalah secara pribadi, kita masa bodoh. Kita hanya lewatin. Kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah berhenti untuk mendengar seseorang yang Tuhan titip kepada kita. Kita hanya jump to conclusion. Kita ambil keputusan. Kita tidak pernah melihat alasannya apa. Kita tidak pernah memberi orang ini waktu untuk berbicara. Kita hanya sikat dan kita menghabiskan dia. Dan oleh kerana kita jengkel, kita marah. Dan ini adalah saudara, kita akan selidiki, discover stres kita, dan kita akan melihat apa yang membuat kita tu terganggu dan melelahkan secara kehidupan kita secara pribadi. Dan kita tahu bahawa seperti yang dikatakan, kita ingin melakukan sesuatu yang banyak dalam satu goal, satu arah, dan kapasitas yang kita tidak sanggup. Sudah ingin melakukan itu, melakukan ini, dan sudah tidak sanggup. Saudara, pada saat ini kita ingin melakukan banyak hal yang baik, tetapi kita miss the best. Ya. Sesuatu yang hal kita harus belajar tu bahawa kita harus datang pada Tuhan untuk ambil kesempatan untuk let go. Belajar untuk let go. Saudara, saya kasih satu contoh. Pada waktu Esau, dia tidak mau menolak dengan kebutuhan yang rasanya urgent. Ya. Oleh kerana dia ingin minta adiknya itu dengan sup merah yang adiknya Yakub masak, baunya harum. Waktunya kenapa Esau kelaparan dan dia ingin cepat-cepat dan minta untuk makan. Dan punya fokus Esau tu lain, hanya ingin memuaskan dirinya sendiri. Dan dia tidak pernah menolak. Saudara, kalau Esau menolak dan tidak mau makan sup kacang merah itu, dia tidak akan hilang hak kelahiran sulungnya. Sudah ada kala kita rasanya terlalu lupa untuk memfokus sesuatu, kita hanya ambil keputusan secara pribadi, kita akan menghilang sesuatu. Ada kala kita rasanya kita marah-marah orang, kita hanya lupa
pada akhirnya kita rugi sendiri. Nombor satu, kita hilang hubungan kesahabatan, kita hilang hubungan keluarga, kita hilang hubungan persaudaraan kita. Oleh kerana kelakuan kita yang kita tidak pernah memikir, kita hanya ambil keputusan dan kita marah-marah. Dan ini kita tahu suatu harga yang seringkali orang ini harus bayar pada waktu dia tidak pernah menolak, dia tidak pernah berhenti untuk memikir dan dia tidak pernah let go. Saudara ingat saat ini, satu hal yang saya mau katakan, biarlah ini akan jadi doa kita. God help me, Tuhan tolong aku. Ya, kita harus minta pertolongan Tuhan. Di mana kita rasanya frustasi diri kita sendiri. Kita rasanya secara sudah lelah, worn out, habis tenaga. Ya. Dan kita harus tahu bahwa apa yang sementara kita menjalani saat ini, kita tahu bahwa kita datang kepada Tuhan. Kita minta penampunan dari Tuhan. Bahwa kita tidak sanggup dalam situasi ini, kita hanya minta Tuhan tolong kita. Dan kita harus tahu bahwa apa yang kita melewat kewalahan ini, kita tahu bahwa kita hanya minta pertolongan dari Tuhan. Poin nombor kedua di sini kita belajar di sini. Kita tahu beban kita sangat berat sehingga kita diuji untuk menyerah dalam tekanan ini. Sudah, setiap orang punya pressure, tekanan. You have pressure, punya tekanan. Saya punya pressure sendiri. Sementara kita belajar bahwa di sini bahwa mengapa kita diuji sampai menyerah? Sudah di mana di Mazmur 142. Ya, kita tahu di mana Daud pada waktu dia menghadapi tekanan ini. Dan kita lihat di Mazmur 142 ayat 2 sampai ke 4 yang dikatakan, aku berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring, aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan kekeluhanku ke hadapannya, kesesakanku, ku beritahukan ke hadapannya. Dan ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus ku tempur. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Daud sendiri menghadapi tekanan, pressure. Dia melarikan diri, dia sembunyi dari Daud, dia lari ke gua untuk sembunyi dari Saul. Sudah, saya tahu di mana Daud rasanya lelah sekali. Dan dia berteriak kepada Tuhan. Dia minta Tuhan, Tuhan saya capek, Tuhan aku capek. Ya, dia katakan bahwa dia lelah oleh kerana ada musuh-musuh yang seringkali untuk memasang jerat terhadap dia. Dia tahu bahwa orang yang merencana untuk melawan terhadap dia dan tidak ada orang mengerti dan menolong dia. Sudah ada kala kita rasanya lelah, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak ada yang menolong aku, tidak ada orang yang mengerti aku. Ya. Yang kita ingin mengharap sesuatu yang ada sahabat yang datang untuk senyum, membuat hati kita hibur atau hanya membawa satu kata-kata yang encouragement, hiburan. Saudara, seperti apa saudara kata, tidak ada orang care kepada kita. Nah, dalam saat ini, ketika kita broke down, kita menangis, kita rasa lelah, seperti Daud, kita perlu anugerah Tuhan. God's grace. Tuhan, seringkali kita minta kepada Tuhan, Tuhan beri kita kekuatan-Mu. Kita minta Tuhan beri anugerah-Mu, God's grace. Dan kita tahu bahwa kita perlu mengalami God's grace, anugerah Tuhan.
supaya Tuhan boleh memberi kita kekuatan. Dan kita bisa lihat bahwa kita sanggup untuk menghadapi hari esok. Saudara, hanya saya boleh katakan datang kepada Tuhan. Dan saudara, kita harus belajar sini. Tuhan tidak mau kita kembali dalam masalah-masalah kesusahan kita. Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Trust Him. Nah, apa yang kita menghadapi challenge, tantangan ini? Kita harus belajar dari masalah ini, tantangan ini. Kita harus tahu bahwa jangan kita lari dari masalah, kita jangan lari dari tantangan, dan kita miss. Kita hilang sesuatu poin di mana Allah ingin mengajar kita. Dengan hal ini kita menghadapi ini, kita tahu bahwa ada suatu pelajaran yang Allah ingin mengajar kita. God is teaching us something. Tuhan ingin kita belajar dan untuk selidiki dan bersandar kepada Dia. Percaya kepada Dia. Poin yang ketiga di sini, kita perlu fokus pada Tuhan dan firman-Nya jika kita ingin berdiri teguh. Saudara, di Amsal pasal 3 ayat 5, 6, 7. Sudah pasti tahu ayat ini begitu mudah untuk diingat. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sudah dalam hal ini, mengapa kewalahan kita menyebabkan kita kehilangan fokus? Sudah seringkali kita tahu, selama kita kehilangan fokus oleh kerana kita kecewa, kita gagal. Ya, ini mendorong kita, push kita sampai kita tidak sanggup. Ya. Dengan hal ini kita tahu bahwa kita rasanya, waktu kita rasanya putus asa, kita rasa gagal, akhirnya sudah sendiri rasanya lelah, sudah sendiri rasanya lousy, capek. Ya, ingat apa Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 dikatakan, di tengah-tengah masalah yang bertumpuk, kita harus belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Dan jangan kita hanya ingin do this, ya, lakukan ini, lakukan, dan kita rasa ingin mau melakukan sebanyak-banyaknya. Dan kita hilang jalur kita hilang arah kita. Sudah satu hal yang saya mau katakan, belajar di kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Dan sudah tahu ayat ini begitu mudah untuk sudah ingat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatannya, sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sudah ayat ini, seluruh pasal dari Yesaya 40, sudah kita pelajari. Yesaya memberi peringatan kepada orang-orang yang mendengar firman itu pada saat Nabi Yesaya berbicara bahwa Allah sedang in charge, Allah sedang dan kontrol dengan segalanya, dan ini suatu tantangan yang kita seringkali kita bergumul dan kita rasanya apa yang banyak pertanyaan dalam diri kita bergumul dengan satu hal di sini. Kita tahu, kita belajar apa yang Nabi Yesaya katakan, ini akan membuat kita suatu peringatan. Kita harus lihat Allah itu sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita.
Dan Allah kita itu perkasa. Dan Allah kita itu besar dari semua masalah kita. Dan satu hal yang saya mau katakan di sini bahwa kita harus belajar seperti Yesaya dia katakan, melayang tinggi, terbang tinggi, setinggi-tingginya. Belajar seperti burung Raja Wali. Bagaimana? Belajar untuk percaya kepada Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan dalam segala masalah kita secara pribadi. Saudara, dengan hati ini, kita harus belajar berdiri teguh dan hormati Tuhan. Sudah, dengan kesimpulan hari ini saya katakan di sini, kemenangan yang berlimpahan kita ada melalui Kristus. Oleh kerana Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi hari ini demikian saudara. Dalam untuk menghadapi sukses yang kita akan punya, kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan melalui Roh Kudus, kita belajar untuk dengar firman Tuhan. Dan saat ini saudara, semakin kita dekat kepada Tuhan, kita tidak akan rasanya lelah, kita akan pasti punya kekuatan dan kita tahu bahwa Tuhan adalah benteng kita. Sudah, dengan hal ini, saya ada 2 poin untuk saudara untuk diskusi. Sudah bisa pelajarin di sini. Nombor 1, sudah boleh belajar dan sudah boleh pause dan sudah bisa memikirkan pertanyaan ini dan sudah boleh katakan apa yang saya boleh belajar dari sini. Nombor 1, bagaimana anda dapat berfokus pada Tuhan dan firman-Nya lebih dalam pada hari ini. Saya ulangi lagi, bagaimana anda dapat berfokus pada Tuhan dan firman-Nya lebih dalam pada hari ini. Saudara, kita lihat dengan masalah yang kita bertumpuk, kita harus belajar untuk kembali fokus kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan dan menantikan kepada Tuhan. Poin yang kedua, kebiasaan apa yang bisa anda mulai bentuk sehingga anda bisa mengingat janji Tuhan dengan lebih baik? Kebiasaan apa yang biasa anda mulai bentuk sehingga anda bisa mengingat janji Tuhan dengan lebih baik? Saudara, apa yang Tuhan janji kepada kita? Kita harus belajar untuk kembali kepada Tuhan. Biar izin Tuhan bentuk diri kita. Apa yang kekurangan kita, kita minta Tuhan bentuk diri kita. Biar saat ini kita belajar bersama-sama, percaya, serahkan kepada Tuhan dengan segala masalah kita. Dalam pandemik ini kita tahu kita menghadapi banyak problem. Sudah pasti punya problem baik secara keuangan, keluarga dan pribadi. Serah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kemenangan ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan. Engkau tolong kita secara pribadi Tuhan. Di mana kita punya masalah secara pribadi, Tuhan kami minta Engkau memberi kita pertolongan Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai masalah secara pribadi, yang bergumul dengan kehidupan mereka dan kadang-kala mereka rasanya frustasi diri sendiri, kecewa diri sendiri. Tuhan kami minta Engkau kuatkan hati mereka, jamah hati mereka Tuhan. Beri mereka kesabaran Tuhan, supaya mereka akan melihat kekuatan Engkau.
Terima kasih buat pertolongan-Mu buat kita semua hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Worship adalah salah satu bagian dari persembahan yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, kita diberkati. Jika saudara ingin memberi persembahan, saudara bisa scan QR code berikut ini. Jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan QR code selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.